Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang, dalam video kita kali ini kita akan berbicara tentang metode ilmiah atau bahasa Inggrisnya scientific method. Apa itu metode ilmiah atau scientific method? Dalam buku Raymond Chang tahun 2010, ini buku kimia ya. Metode ilmiah merupakan systematic approach to research. Jadi, metode ilmiah ini merupakan pendekatan sistematis di dalam penelitian. Jadi, saat kita penelitian, suatu ilmuwan dalam penelitian dalam hal ini bisa penelitian sains, bisa penelitian sosial. Penelitian sains seperti fisika, kimia, biologi, ilmu lingkungan, itu pada umumnya menggunakan metode ilmiah. Walaupun tanpa sadar, dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita seringkali menerapkan metode ilmiah, tapi jarang kita sadarin bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan metode ilmiah. Metode ilmiah ini diterapkan di dalam penelitian, di dalam eksperimen, dalam menemukan suatu jawaban. Jadi saat kita menemukan suatu permasalahan, kemudian permasalahan itu kita pikirkan, apa sih sebenarnya jawabannya? Maka kita akan berupaya untuk mengumpulkan informasi, kita akan berupaya untuk mengumpulkan data, lalu kemudian data-data yang sudah dikumpulkan itu kita akan berupaya untuk membangun suatu penjelasan. Nah, penjelasan atau eksplanasi atau interpretasi itu yang kita sebut dengan metode ilmiah. Raymond Chang memaparkan langkah-langkah di dalam metode ilmiah ini sangat sederhana sekali. Dimulai dari observation, representation, interpretation. Hanya 3 langkah ini saja. 3 langkah ini merupakan metode ilmiah. Walaupun dalam referensi atau sumber-sumber lain, mungkin kita akan menemukan adanya merumuskan masalah, adanya menyatakan hipotesis, tapi pada intinya adalah 3 langkah ini. Observation itu berarti observasi. Observasi itu artinya mengumpulkan data, mengumpulkan informasi. Nah, informasi-informasi yang terkumpul itu nantinya akan kita peroleh Nantinya akan kita peroleh suatu data. Data ini kita direpresentasikan. Representasi data ini dapat berupa kualitatif, dapat berupa kuantitatif. Data kualitatif itu bisa berupa data deskriptif, ya. Deskriptif itu dalam bentuk kata-kata, pemaparan, dialog, itu deskriptif. Tapi kalau dalam bentuk data kuantitatif, ada 2 ya, kualitatif dan kuantitatif data yang dihasilkannya. Kalau kuantitatif itu data-data yang dihasilkan dari observasi, dari pengumpulan data, itu datanya berupa angka-angka, kuantitas, berupa jumlah. Nah, berupa angka-angka. Nanti data-data yang diperoleh itu kemudian diinterpretasikan atau dibangun suatu eksplanasi atau penjelasan. Bagaimana kira-kira penjelasan dari pertanyaan atau permasalahan yang pertama kali diangkat. Nah, pertama kali diangkat, jadi di sini observasi itu dimulai dari karena ada suatu masalah, lalu dilakukan observasi. Nah, suatu masalah itu kemudian dijawab oleh data-data dalam bentuk interpretasi. Apakah data tersebut menghasilkan suatu jawaban atau tidak? Nah, ini merupakan langkah dari metode ilmiah. Adapun dari sumber lain bisa nanti ditambahkan merumuskan masalah dan juga merumuskan hipotesis. Nanti dari data-data ini sebenarnya bisa juga langsung merumuskan hipotesisnya.
Setelah ditemukan data, lalu dirumuskan hipotesis. Itulah merupakan langkah-langkah dari metode ilmiah atau scientific method. Semoga bermanfaat.